Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Divran Nabari Al-Faki, mahasiswa program studi informatika kelas A dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 2410 Dalam video jurnal kali ini, saya akan membahas salah satu karya ilmiah yang sangat menarik, yaitu jurnal berjudul Metode Pengajaran Sejarah menurut Hamka, yang ditulis oleh Ernita MPD dan diterbitkan dalam jurnal Ta'dibuna volume 3 nomor 1 tahun 2014. Nah, jadi jurnal ini membahas bagaimana tokoh besar Indonesia, yaitu Buya Hamka, memandang sejarah bukan hanya sebagai catatan masa lalu, tetapi juga media pembentukan akhlak, kesadaran beragama, dan karakter Islam. Kemudian, penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode yang deskriptif kualitatif, yang artinya penulis tidak menggunakan data kuantitatif atau statistik, melainkan menelaah dan menafsirkan karya-karya Hamka secara mendalam. Nah, jadi sumber utama yang digunakan Buya Hamka adalah karya-karya tulis Hamka, terutama bukunya yang terkenal, yaitu Sejarah Umat Islam, serta catatan biografi dan pemikiran-pemikirannya yang tertuang dalam berbagai literatur. Tujuannya itu untuk menggali bagaimana metode pengajaran sejarah yang digunakan Hamka adalah hanya narasi histori biasa, ataukah memiliki pendekatan yang lebih dalam dan menyentuh nilai-nilai keislaman. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, mari kita kenali terlebih dahulu siapa sebenarnya Buya Hamka. Nah, nama lengkap beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama besar, sastrawan, intelektual sekaligus politisi. Buya Hamka dikenal sebagai tokoh pembaru pemikiran Islam di Indonesia dan juga pernah menjabat sebagai ketua MUI pertama. Beliau banyak menulis buku-buku penting, mulai dari tafsir Al-Azhar, di bawah kandungan Ka'bah, hingga sejarah umat Islam. Dalam dunia pendidikan, Hamka menempatkan sejarah sebagai salah satu pilar penting pembentukan identitas dan moralitas umat Islam. Ia menulis sejarah bukan hanya sebagai informasi, tapi sebagai inspirasi. Buya Hamka memiliki pandangan yang sangat khas tentang bagaimana sejarah seharusnya diajarkan. Nah, berikut ini beberapa poin penting yang dibahas dalam jurnal. Yang A, sejarah sebagai ilmu yang hidup. Nah, Hamka itu menolak pandangan bahwa sejarah adalah kumpulan peristiwa yang mati dan hanya untuk dihafalkan. Jadi bagi Hamka itu sejarah itu ilmu yang membangun peradaban dan harus dipelajari secara ilmiah melalui analisis sumber, pengamatan fakta, dan interpretasi yang objektif. Namun tidak seperti pendekatan barat yang cenderung sekuler, Hamka menekankan bahwa sejarah harus diberi ruh moral dan spiritual. Kemudian B, sejarah sebagai ibrah. Nah, dalam Al-Quran, banyak kisah masa lalu yang disampaikan bukan untuk hiburan, tapi untuk diambil hikmahnya. Nah, inilah yang disebut sebagai ibrah, yaitu pelajaran hidup dari sejarah. Nah, Hamka terlihat bahwa sejarah Islam, baik itu kisah para nabi, sahabat, maupun peradaban Islam yang dulu-dulu, itu menyimpan banyak pelajaran yang relevan hingga kini. Contohnya itu bagaimana kisah umat-umat terdahulu yang ingkar bisa menjadi peringatan bagi generasi sekarang, sedangkan kisah orang-orang soleh itu menjadi teladan gitu. Kemudian yang C, metode pengajaran yang inspiratif. Nah, salah satu poin utama yang digarisbawahi dalam jurnal ini adalah cara Hamka mengajarkan secara naratif. Ia tidak menyukai metode hafalan atau pendekatan yang terlalu kaku. Ia lebih memilih menyampaikan sejarah dalam bentuk kisah, cerita yang menyentuh hati, menggugah emosi, dan membangun refleksi diri. Hamka percaya bahwa seorang guru sejarah seharusnya menjadi pendongeng yang bijak, bukan sekadar penghafal angka dan nama. Bahkan, Hamka sendiri mendorong para pelajar untuk menulis kembali sejarah dengan bahasa dan pemahaman mereka, agar sejarah itu menjadi bagian dari jiwa dan pemikiran mereka, bukan sekedar teks yang ada di buku gitu. Kemudian sebagai mahasiswa informatika,
Mungkin topik ini terasa tidak langsung berkaitan, tapi jika kita refleksikan secara lebih dalam, justru banyak kaitannya dengan cara berpikir ilmiah dan spiritual yang juga berlaku dalam ulumul hadis ini. Dan dalam ulumul hadis ini kita belajar bahwa riwayat tidak hanya tentang informasi, tapi juga konteks, moral, dan makna. Kita diajarkan untuk memahami sanad dan matan, menilai kebenaran, dan mengambil pelajaran darinya. Nah, Buya Hamka pun melakukan hal yang serupa dalam sejarah. Ia nggak pernah sekedar mencatat, tapi memaknai sejarah secara spiritual dan moral. Nah, dalam konteks pendidikan Islam, pendekatan Hamka ini sangat sejalan dengan prinsip tazkiyah atau penyucian jiwa dan tafakuh fiddin atau pemahaman mendalam terhadap agama. Nah, dari paparan jurnal ini dapat kita simpulkan bahwa Hamka memiliki pandangan yang unik dan sangat relevan terhadap pengajaran sejarah. Ia memadukan pendekatan ilmiah, spiritual, dan edukatif. Sehingga sejarah tidak hanya menjadi pelajaran tentang masa lalu, tapi juga bekal untuk masa depan. Pemikiran Buya Hamka itu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pendidikan Islam seharusnya tidak hanya membentuk otak, tapi juga hati, akhlak. Ya, seperti itulah. Mungkin terima kasih telah menyimak video ini ya. Tidak banyak yang bisa saya dapat sampaikan lagi. Semoga ulasan jurnal ini bisa menambah wawasan kita, tidak hanya tentang sejarah, tapi juga tentang pentingnya nilai dalam pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.